Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, pernahkah kamu merasa hidup seakan tidak memberi ruang untuk bernapas? Masalah datang silih berganti, doa terasa panjang, dan hati bertanya dalam diam, sampai kapan aku harus kuat? Ketahuilah, tidak ada satupun ujian yang Allah hadirkan tanpa maksud, dan seringkali yang sedang Allah bentuk bukan keadaan di sekitarmu, melainkan cara berpikirmu. Video ini bukan sekadar rangkaian kata penyemangat. Ini adalah perjalanan batin. Sebuah ajakan untuk menata ulang cara pandang, agar kamu mampu berdiri tegak di hadapan takdir, tanpa kehilangan iman dan makna. Jika kamu menyimaknya sampai akhir, kamu akan memahami satu hal penting. Hidup tidak bisa mengalahkan jiwa yang bersandar kepada Allah, dan memahami makna dirinya sendiri. Berpikir tanggung jawab dengan kesadaran iman. Cara berpikir yang membuat seseorang tak terkalahkan dalam hidup tidak pernah dimulai dari kekuatan fisik, kecerdasan, atau keberuntungan, melainkan dari satu kesadaran batin yang dalam. Keberanian untuk berhenti menyalahkan dunia dan mulai bertanya pada diri sendiri di hadapan Allah tentang peran apa yang sedang ia jalani dalam perjalanan hidupnya. Dalam ajaran Islam, hidup dipahami sebagai amanah. Dan amanah tidak pernah diberikan kepada jiwa yang tidak mampu memikulnya. Sehingga ketika ujian terasa berat, sejatinya itu bukan tanda kelemahan, melainkan bukti bahwa Allah sedang mempercayakan sesuatu yang bernilai kepada hatimu. Berpikir tanggung jawab bukan berarti menuduh diri sebagai penyebab semua penderitaan, tetapi menerima dengan sadar bahwa meskipun takdir telah ditetapkan, Allah tetap memberikan ruang ikhtiar, pilihan sikap, dan kebebasan batin untuk menentukan bagaimana kita menjalani setiap keadaan. Banyak manusia tumbang, bukan karena hidup terlalu kejam, melainkan karena pikirannya menyerah lebih dulu. Sebelum hatinya sempat belajar makna sabar, sebelum jiwanya sempat memahami bahwa setiap kesulitan memiliki hikmah yang belum terlihat. Ketika seseorang berhenti bertanya, mengapa semua ini terjadi padaku? Lalu menggantinya dengan pertanyaan yang lebih jujur, apa yang sedang Allah ajarkan melalui peristiwa ini? Pada saat itulah penderitaan perlahan kehilangan kuasanya untuk menghancurkan batin. Orang yang bertanggung jawab atas hidupnya tidak larut dalam keluhan, karena ia menyadari bahwa keluhan hanya menguras energi jiwa. Sementara perbaikan diri membutuhkan ketenangan, kejernihan, dan keberanian untuk melangkah meski hati sedang lelah. Kesadaran ini menggeser posisi mental dari merasa sebagai korban, keadaan menjadi hamba yang sadar akan perannya, bahwa setiap ujian adalah panggilan untuk bertumbuh, bukan alasan untuk menyerah. Ia memahami bahwa takdir bukan alasan untuk diam. Karena dalam Islam, takdir dan usaha berjalan berdampingan, saling melengkapi, dan saling menguji kualitas iman seseorang. Di titik inilah iman bertemu dengan kebijaksanaan filosofis. Ketika manusia mampu menerima realitas tanpa membenci kehidupan, dan berjuang tanpa memusuhi takdir yang sedang dijalaninya, hidup tidak lagi dipandang sebagai musuh yang harus dilawan, melainkan sebagai medan pembelajaran yang sedang membentuk ketangguhan batin dan kedewasaan jiwa. Kegagalan tidak lagi meruntuhkan harga diri, karena seseorang mulai memahami bahwa nilai dirinya di hadapan Allah tidak ditentukan oleh pencapaian dunia, melainkan oleh kesungguhan hati dalam menghadapi ujian. Setiap kegagalan berubah menjadi cermin, yang dengan jujur menunjukkan batas kemampuan sekaligus membuka jalan untuk memperbaiki diri tanpa kebencian terhadap diri sendiri. Allah tidak menuntut hasil yang sempurna, tetapi kejujuran niat dan kesetiaan untuk terus melangkah. Meskipun langkah itu tertatih dan penuh keraguan, maka orang yang berpikir dengan tanggung jawab tidak takut gagal. Karena ia tahu kegagalan bukan akhir dari perjalanan, melainkan bagian dari pendidikan jiwa. Yang paling ia takutkan bukanlah jatuh, tetapi berhenti bangkit dan membiarkan keputusasaan menguasai hatinya. Dari kesadaran inilah lahir keteguhan batin. Sebuah kekuatan sunyi yang tidak membutuhkan pengakuan, namun sulit digoyahkan oleh guncangan hidup. Keteguhan melahirkan ketenangan, dan ketenangan membuat seseorang mampu melihat masalah dengan kejernihan, bukan dengan kepanikan. Orang yang tenang tidak mudah dikalahkan, karena ia tidak bereaksi dengan emosi, melainkan merespons dengan kesadaran dan doa. Ia berhenti menggantungkan harapan pada manusia, karena ia sadar bahwa sandaran terkuat hanyalah Allah yang Maha mengetahui isi hati. Ketika sandaran hati sudah tepat, guncangan hidup tidak lagi terasa mematikan, meskipun tetap menyisakan rasa sakit yang harus dijalani dengan sabar. Dari sinilah kekuatan sejati bertumbuh, bukan dari amarah atau teriakan, tetapi dari keyakinan yang tumbuh dalam diam dan kesetiaan pada nilai. Seseorang mulai memahami bahwa kekuatan bukan tentang seberapa keras ia melawan hidup, tetapi seberapa ikhlas ia menerima
lalu bergerak memperbaiki diri. Cara berpikir ini membuatnya tidak mudah hancur oleh penilaian manusia, karena pusat nilainya tidak lagi berada di luar dirinya, melainkan di dalam iman dan kesadarannya. Perlahan hidup tidak lagi terasa ingin menjatuhkan, tetapi justru terasa sedang membentuk, menguatkan, dan menyiapkan dirinya untuk versi yang lebih matang. Inilah fondasi pertama menjadi pribadi yang tak terkalahkan, yaitu manusia yang bertanggung jawab atas hidupnya, bersandar kepada Allah, memahami makna ujian, dan tetap berdiri meski dunia terus menguji. Berpikir jangka panjang dengan kesabaran. Orang yang berpikir jangka panjang memahami bahwa hidup bukan sekadar rangkaian hari yang harus segera diselesaikan, melainkan perjalanan jiwa yang perlahan dibentuk oleh waktu, ujian, dan kesabaran yang terus diasah di hadapan Allah. Dalam pandangan iman, tidak ada satupun proses yang sia-sia, karena Allah bekerja melalui waktu dengan cara yang seringkali tidak bisa dipahami oleh logika manusia yang tergesa-gesa ingin melihat hasil. Cara berpikir jangka panjang membuat seseorang tidak mudah panik ketika hidup terasa berjalan lambat, sebab ia sadar bahwa keterlambatan bukan selalu penolakan, melainkan bisa jadi perlindungan atau persiapan. Banyak manusia menyerah bukan karena tidak mampu, tetapi karena mereka ingin hasil sebelum jiwa mereka siap memikulnya. Padahal, apapun yang datang terlalu cepat, seringkali pergi lebih cepat pula. Kesabaran dalam Islam bukan sikap pasif, melainkan bentuk kecerdasan batin yang memahami kapan harus bergerak dan kapan harus menunggu dengan penuh kepercayaan kepada Allah. Ketika seseorang bersabar, ia tidak sedang diam tanpa arah, melainkan sedang menguatkan fondasi dirinya agar tidak runtuh saat ujian berikutnya datang. Berpikir jauh ke depan membuatmu berhenti membandingkan perjalanan hidupmu dengan perjalanan orang lain, karena kamu sadar bahwa setiap jiwa memiliki takaran waktu dan ujian yang berbeda. Apa yang terlihat berhasil hari ini pada orang lain bisa jadi adalah hasil dari kesabaran panjang yang tidak kamu lihat di masa lalu mereka. Kesadaran ini menenangkan hati dari rasa iri dan gelisah, karena kamu tidak lagi merasa tertinggal, melainkan sedang berada tepat di tempat yang Allah kehendaki. Orang yang sabar memahami bahwa luka hari ini bisa menjadi sumber kebijaksanaan di masa depan, dan air mata hari ini bisa menjadi doa yang paling jujur. Proses memang seringkali tidak nyaman, tetapi proses tidak pernah berbohong, karena ia selalu membentuk karakter, bukan sekadar hasil. Berpikir jangka panjang membuat seseorang tidak mudah tergoda oleh jalan pintas, karena ia sadar bahwa jalan pintas sering mengorbankan ketenangan batin. Ia memilih langkah kecil yang konsisten, karena ia percaya Allah mencintai amal yang dilakukan terus-menerus. Meskipun terlihat sederhana, hari-hari yang terasa biasa saja, sejatinya sedang menyusun kekuatan besar di dalam diri, meskipun mata belum mampu melihat hasilnya. Kesabaran melatih seseorang untuk tetap bersyukur dalam keterbatasan dan tetap berharap tanpa memaksa takdir. Ia tidak memusuhi waktu, karena ia memahami bahwa waktu adalah alat Allah untuk mendewasakan jiwa. Dengan berpikir jangka panjang, kegagalan tidak lagi terasa final, karena ia dipahami sebagai bagian dari perjalanan, bukan penutup cerita. Orang seperti ini tidak mudah putus asa, sebab harapannya tidak bergantung pada situasi hari ini, melainkan pada keyakinan bahwa Allah Maha mengetahui akhir dari segala urusan. Kesabaran membuat hati menjadi luas, mampu menampung kekecewaan tanpa kehilangan iman. Di dalam kesabaran seseorang belajar menahan diri dari reaksi berlebihan, dan disitulah kedewasaan lahir. Ia memahami bahwa tidak semua hal harus segera dimenangkan, karena ada kemenangan yang hanya bisa diraih oleh mereka yang bertahan paling lama. Berpikir jangka panjang menjadikan ketenangan sebagai bagian dari karakter, bukan sekadar kondisi sesaat. Orang yang tenang dan sabar sulit dikalahkan, karena ia tidak bertarung melawan waktu, tetapi berjalan bersamanya. Pada akhirnya waktu selalu berpihak kepada mereka yang tidak menyerah di tengah proses, dan Allah selalu bersama orang-orang yang bersabar. Berpikir tumbuh sebagai jalan ibadah. Orang yang memiliki cara berpikir tumbuh memahami bahwa dirinya tidak pernah selesai dibentuk. Karena selama hayat masih dikandung badan, Allah terus mengajarkan pelajaran melalui peristiwa, manusia, dan keadaan yang silih berganti. Dalam Islam, mencari ilmu dan memperbaiki diri bukan sekadar pilihan, melainkan kewajiban. Sehingga setiap proses belajar sejatinya adalah bagian dari ibadah yang menenangkan jiwa. Berpikir tumbuh membuat seseorang tidak mengunci identitasnya pada kegagalan masa lalu, karena ia sadar bahwa satu kesalahan tidak pernah cukup untuk mendefinisikan seluruh hidupnya. Ia memahami bahwa Allah menciptakan manusia dengan potensi berkembang, bukan untuk berhenti pada satu titik,
dan mengutuk dirinya sendiri. Setiap kesalahan dipandang sebagai bahan pembelajaran, bukan sebagai bukti bahwa dirinya tidak layak atau tidak mampu. Setiap kejatuhan menjadi latihan kerendahan hati yang membersihkan jiwa dari kesombongan dan membuka ruang untuk kebijaksanaan. Dengan cara berpikir ini, seseorang tidak malu untuk belajar ulang, bahkan dari hal-hal paling dasar, karena ia sadar bahwa kesombongan adalah penghalang terbesar pertumbuhan batin. Orang yang berpikir tumbuh tidak takut terhadap kritik, sebab ia lebih takut pada stagnasi yang membuat jiwanya membeku. Tekanan hidup tidak dipandang sebagai musuh, melainkan sebagai alat yang Allah gunakan untuk mematangkan karakter dan memperdalam kesadaran diri. Ia mulai melihat hidup sebagai madrasah yang luas, di mana setiap peristiwa memiliki pelajaran dan setiap pertemuan menyimpan hikmah. Orang-orang yang menyakitinya pun tidak lagi hanya dipandang sebagai sumber luka, tetapi juga sebagai cermin yang mengungkap sisi-sisi dirinya yang perlu diperbaiki. Kesadaran ini membuat hati menjadi lebih lembut, namun justru lebih kuat. Karena kekuatan sejati tidak lahir dari perlawanan, melainkan dari pemahaman. Seseorang yang bertumbuh tidak defensif ketika dikritik, karena ia tidak merasa terancam oleh kebenaran. Ia lebih sibuk memperbaiki diri daripada membela ego. Dengan pola pikir tumbuh, kegagalan tidak menghentikan langkah, karena setiap kegagalan selalu menyisakan pelajaran yang bisa dijadikan bekal. Orang yang terus belajar akan selalu menemukan jalan, meskipun jalan itu tidak selalu mudah atau lurus. Hidup sulit mengalahkan seseorang yang mau belajar, karena setiap rintangan justru menambah kecerdasannya dalam membaca keadaan. Bahkan rasa sakit pun tidak dibiarkan sia-sia, karena ia diolah menjadi hikmah yang menguatkan jiwa. Berpikir tumbuh membuat seseorang fleksibel tanpa kehilangan prinsip, mampu beradaptasi tanpa mengorbankan nilai. Ia tidak takut berubah, karena ia tahu perubahan adalah bagian dari proses menjadi lebih baik. Yang ia takuti hanyalah berhenti berkembang dan membiarkan dirinya terjebak dalam keputusasaan. Setiap hari menjadi kesempatan untuk memperbaiki niat, memperhalus sikap, dan memperdalam pemahaman. Dengan cara berpikir ini, hidup tidak lagi terasa sebagai beban, tetapi sebagai kesempatan untuk mendekat kepada Allah melalui perbaikan diri. Inilah mentalitas jiwa yang hidup, jiwa yang terus bergerak, terus belajar, dan tidak membeku dalam luka. Dan jiwa seperti inilah yang sulit dikalahkan oleh keadaan apapun, karena ia selalu menemukan cara untuk bertumbuh. Berpikir tenang dalam tekanan. Dalam hidup, tekanan tidak pernah datang untuk bertanya, apakah kita siap menerimanya? Karena ujian memang tidak menunggu kesiapan manusia, melainkan hadir tepat ketika Allah menilai jiwa kita perlu dimatangkan dan dikuatkan. Orang yang tak terkalahkan bukanlah mereka yang hidup tanpa masalah, melainkan mereka yang mampu menjaga ketenangan pikiran dan kejernihan hati ketika keadaan di sekelilingnya mulai kacau dan menyesakkan. Dalam Islam, ketenangan bukan sekadar kondisi psikologis, tetapi tanda kepercayaan kepada Allah. Karena hanya hati yang yakin kepadanya yang mampu tetap tenang di tengah badai. Ketika tekanan datang, banyak orang bereaksi dengan emosi, kata-kata keras, dan keputusan tergesa-gesa. Padahal emosi yang tidak terkendali seringkali memperbesar masalah yang awalnya masih bisa dihadapi dengan bijak. Berpikir tenang mengajarkan kita untuk berhenti sejenak, menarik napas, dan mengingat bahwa Allah selalu lebih besar daripada masalah apapun yang sedang kita hadapi. Dalam keheningan itulah seseorang belajar memisahkan antara kenyataan dan ketakutan, antara apa yang benar-benar terjadi dan apa yang hanya dibesar-besarkan oleh pikiran. Tekanan sejatinya adalah alat seleksi batin, bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk memperlihatkan kualitas iman dan kedewasaan seseorang. Orang yang mampu tetap tenang dalam tekanan melihat masalah dengan sudut pandang yang lebih luas, sehingga ia tidak terjebak pada kepanikan sesaat. Ia memahami bahwa tidak semua hal harus dilawan dengan reaksi cepat, karena sebagian masalah justru melemah ketika dihadapi dengan kesabaran dan keteguhan. Berpikir tenang membuat seseorang mampu memilih sikap, bukan sekadar meluapkan perasaan, dan disitulah letak kekuatan yang sering tidak disadari. Dalam tekanan, orang yang tenang akan lebih banyak mendengar daripada berbicara, lebih banyak merenung daripada menghakimi, dan lebih banyak berdoa daripada mengeluh. Ia sadar bahwa kata-kata yang keluar dari emosi sering meninggalkan luka yang lebih dalam daripada masalah itu sendiri. Ketenangan memberi ruang bagi akal dan iman untuk bekerja bersama, sehingga keputusan yang lahir tidak merugikan diri sendiri maupun orang lain. Orang yang berpikir tenang tidak berarti menekan perasaan, tetapi mengelola perasaan agar tidak menguasai dirinya. Ia mengakui lelah, mengakui sedih, namun tidak membiarkan perasaan itu mengambil alih arah hidupnya. Dalam tekanan, ia memilih untuk tetap menjaga adab,
karena ia sadar bahwa adab adalah cerminan iman, bukan sekadar etika sosial. Tekanan hidup seringkali memancing sisi terburuk manusia, tetapi orang yang tenang justru menunjukkan sisi terbaiknya. Ia memahami bahwa setiap ujian adalah kesempatan untuk membuktikan kualitas batin, bukan untuk memenangkan ego. Ketika orang lain panik dan saling menyalahkan, ia tetap berdiri dengan kesadaran bahwa ketenangan adalah kekuatan yang tidak bisa dicuri oleh keadaan. Ia tidak mudah diprovokasi, karena ia tahu bahwa reaksi yang salah bisa menghancurkan hasil dari kesabaran yang telah lama dibangun. Berpikir tenang membuat seseorang mampu menerima kenyataan tanpa menyerah dan berjuang tanpa kebencian. Dalam diamnya, ia menguatkan diri dengan zikir, doa, dan pengingat bahwa Allah selalu bersama orang-orang yang bersabar. Ketenangan menjadikan hatinya tempat berlindung, bukan hanya bagi dirinya sendiri, tetapi juga bagi orang-orang di sekitarnya. Orang yang tenang dalam tekanan sering menjadi cahaya di tengah kekacauan, karena kehadirannya menenangkan, bukan menambah luka. Ia memahami bahwa hidup mungkin tidak bisa dikendalikan sepenuhnya, tetapi sikap batin selalu berada dalam pilihannya. Dengan berpikir tenang, ia tidak membiarkan tekanan menentukan siapa dirinya, karena identitasnya telah kokoh di dalam iman. Tekanan mungkin mengguncang keadaan, tetapi tidak mampu meruntuhkan jiwanya. Dan jiwa yang tetap tenang dalam ujian adalah jiwa yang telah naik tingkat dalam perjalanan hidupnya. Jiwa seperti inilah yang sulit dikalahkan oleh apapun, karena ia tidak melawan hidup dengan kegaduhan, melainkan dengan kesadaran yang dalam dan kepercayaan penuh kepada Allah. Berpikir makna sebagai tujuan hidup. Pada akhirnya manusia yang mampu bertahan paling lama bukanlah mereka yang hidupnya paling mudah, melainkan mereka yang mengetahui dengan jelas untuk apa mereka hidup dan mengapa mereka harus tetap bertahan. Bahkan ketika semua terasa berat, hidup tanpa makna membuat seseorang mudah lelah, karena setiap luka terasa sia-sia dan setiap usaha terasa kosong. Sementara hidup yang dijalani dengan makna menjadikan penderitaan sekalipun memiliki arah. Dalam Islam, makna hidup tidak pernah terpisah dari tujuan penciptaan manusia, yaitu untuk mengenal Allah, mendekat kepadanya, dan menjalani kehidupan dengan nilai yang diridainya. Ketika seseorang hidup dengan kesadaran ini, ia tidak lagi sekadar bertahan demi menghindari rasa sakit, tetapi bertahan karena ia tahu ada nilai yang sedang dijaga oleh kesabarannya. Makna membuat penderitaan bisa ditanggung, bukan karena rasa sakitnya berkurang, tetapi karena hati memahami alasan mengapa rasa sakit itu harus dilewati. Orang yang hidup dengan makna tidak bertanya, "Mengapa hidupku seperti ini?" Melainkan bertanya, "Apa yang bisa aku persembahkan kepada Allah melalui hidupku yang seperti ini?" Dengan cara berpikir ini, hidup tidak lagi diukur dari seberapa banyak kebahagiaan yang dikumpulkan, tetapi dari seberapa besar nilai yang ditanamkan dalam setiap keadaan. Makna menjadikan air mata bukan tanda kelemahan, melainkan bentuk kejujuran jiwa yang sedang berbicara kepada Tuhannya. Ia mengubah luka menjadi doa, dan kegagalan menjadi jalan untuk semakin merendahkan hati di hadapan Allah. Orang yang hidup dengan makna tidak mudah putus asa, karena ia sadar bahwa hidup ini lebih luas daripada satu fase gelap yang sedang ia lewati. Ketika dunia terasa sempit, makna membuat batin tetap lapang. Ia tidak menggantungkan kebahagiaannya pada keadaan, karena ia tahu keadaan selalu berubah, sementara nilai hidup harus tetap dijaga. Makna membuat seseorang berani kehilangan, karena ia tahu bahwa yang benar-benar penting tidak pernah bisa dirampas oleh dunia. Ia mungkin kehilangan harta, kedudukan, atau pengakuan, tetapi ia tidak kehilangan dirinya. Dalam makna seseorang menemukan kekuatan untuk tetap berbuat baik, meskipun tidak dipahami, tetap jujur, meskipun dirugikan, dan tetap sabar, meskipun dilukai. Ia tidak hidup untuk membuktikan apapun kepada manusia, karena tujuan hidupnya telah jelas di hadapan Allah. Orang seperti ini tidak mudah dikalahkan oleh kegagalan, karena ia tidak mendefinisikan dirinya dari hasil duniawi. Ia tidak runtuh oleh rasa sakit, karena ia memahami bahwa penderitaan adalah bagian dari perjalanan menuju kedewasaan iman. Makna membuatnya tetap berdiri, bahkan ketika semua alasan untuk menyerah terasa masuk akal. Dalam kelelahan, ia mengingat bahwa Allah tidak pernah menyia-nyiakan kesabaran seorang hamba. Dalam kesendirian, ia mengingat bahwa Allah selalu lebih dekat daripada yang ia rasakan. Makna menjadikan hidup bukan sekadar perjuangan untuk bertahan, tetapi perjalanan untuk menjadi manusia yang lebih utuh. Ia tidak lagi takut pada ujian, karena ia tahu ujian bukan tanda kebencian Allah, melainkan tanda perhatiannya. Di titik ini,
Seseorang tidak lagi bertanya bagaimana cara menghindari penderitaan, tetapi bagaimana cara tetap setia pada nilai di tengah penderitaan. Inilah puncak dari cara berpikir yang membuat seseorang tak terkalahkan, yaitu ketika hidup dijalani dengan iman, kesadaran, kesabaran, pertumbuhan, ketenangan, dan makna. Keadaan boleh berubah, dunia boleh mengecewakan, dan rencana boleh runtuh, tetapi jiwa yang hidup dengan makna tidak akan hancur, karena ia berdiri di atas sesuatu yang tidak bisa dirusak oleh keadaan apapun. Dan sesuatu itu adalah iman yang sadar, hati yang tenang, dan makna hidup yang bersandar sepenuhnya kepada Allah. Jika hari ini kamu masih bertahan, itu bukan karena kamu lemah, tetapi karena Allah masih menanamkan kekuatan di dalam hatimu. Mungkin hidup belum berubah, mungkin doamu belum terjawab seperti yang kamu harapkan, tetapi percayalah, Allah tidak pernah lalai menjaga satupun air mata yang jatuh dalam sabar. Teruslah berjalan, meski perlahan, teruslah hidup dengan iman dan makna. Karena jiwa yang bersandar kepada Allah tidak akan pernah benar-benar kalah. Sahabatku, sampai bertemu di video Cahaya Jiwa selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.